Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video yang kemarin tentang router Redmi AC 2100. Di sini saya membeli Redmi AC 2100 di harga berkisar 400 sampai 500 ribu. Di sini kita akan mulai untuk tutorial cara menjadikan Redmi AC 2100 menjadi OpenWRT. Di sini saya sudah menuliskan untuk tutorialnya. Yang pertama untuk perlengkapannya, di sini yang perlu dipersiapkan yaitu komputer dengan adaptor Ethernet tentunya. Dan yang kedua yaitu kabel LAN atau kabel Ethernet. Dan yang ketiga di sini untuk firmware MiFi-nya atau routernya. Di sini dipastikan harus versi yang terbaru. Baik, di sini untuk versinya dipastikan harus sudah versi 2.023 dan di sini untuk syarat ketiga ini sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat yaitu file image. Ini bisa kalian download secara manual ataupun otomatis nantinya. Dan yang kelima yaitu aplikasi SSH client. Kalian bisa pakai aplikasi semacam putih atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan putih sebagai SSH kliennya. Dan langsung saja kita masuk di sini untuk dapatkan akses SSH. Yang pertama itu tingkatkan atau turunkan ke versi firmware 2.0.23 yang ini sudah terpenuhi. Kemudian untuk kata sandi, nah ini sudah saya atur. Untuk kata sandi login ini kita perlu mengaturnya minimal 8 karakter. Kemudian yang ketiga login dengan kata sandinya dan dapatkan nilai dari stoknya. Di sini kita login sudah dan kita dapat di nilai stok ini kita sudah dapatkan. Kemudian di sini lalu kita buat kata sandi untuk login SSH sebanyak 8 karakter. Cara mengalog SSH-nya ada 3 cara. Di sini menggunakan JavaScript. Yang kedua secara manual di browser. Yang ketiga itu bisa pakai script shell. Saya akan gunakan cara yang pertama yaitu menggunakan JavaScript. Di sini saya sudah menyiapkan untuk link dari JavaScript-nya, kalian tinggal copy. Baik, kita copy untuk JavaScript-nya. Di sini kita sudah ada copy. Lalu kita buka di bagian browser menunya. Di bagian menu routernya kita pencet di sini tekan F12 atau kalian bisa juga klik kanan kemudian inspeksi Ctrl Shift I di sini akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian konsol kemudian paste untuk scriptnya dan kita tekan enter, maka akan muncul form untuk input password baru dari SSH-nya. Di sini kita masukkan 8 karakter bebas, misalnya angka 1 sampai dengan 8. Kemudian setelah itu kita masuk ke putihnya. Di sini kita masukkan untuk IP dari routernya. Kemudian di sini untuk login name kita masukkan root dan untuk passwordnya yang barusan kita buat 1 sampai 8 dan enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini, are you okay? Dan kemudian kita masuk untuk ke folder TMP dengan cara kita
pastikan di sini cd spasi flash tmp. Oke, kemudian sini kita kopikan cd tmp, kemudian tekan enter. Maaf, kita tulis ulang huruf kecil semua, enter. Setelah masuk ke folder tmp, kita cek dulu untuk foldernya. Di sini ketikkan ls dan maka akan muncul file-file yang ada di folder tmp. Sebelumnya router pastikan harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Jadi kita cek terlebih dahulu untuk koneksi internetnya. Di sini tekan google.com ping. Nah, di sini dipastikan sudah terkoneksi ke internet. Tekan Ctrl C untuk menghentikannya. Kemudian setelah kita terkoneksi internet dan sudah masuk folder tmp, kemudian di sini kita kopikan untuk widgetnya. Untuk perintah widget untuk menginstal, untuk mendownload kernel 1 bin, kita copy lalu paste. Di sini sudah download untuk filenya. Kemudian kita download lagi untuk widget. Yang bawahnya kita copy, kemudian kita paste. Sebelum itu kita harus, ada yang terlupa. Di sini kita belum masukkan untuk NVRAM-nya. Di sini kita kopikan VRAM sampai sini, kita copy. Kemudian yang bawahnya NVRAM pilot kita kopikan di sini. Oke. Dan NVRAM commit kita kopikan juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita download untuk root.bin-nya. Kemudian kita paste lalu kita enter. Oke, di sini sudah terinstall semua. Kita cek apakah sudah masuk untuk filenya. Dan di sini sudah ada untuk file kernel1.bin dan juga root.bin. Kemudian kita ketikkan untuk perintahnya di sini. Kita install untuk flash firmware-nya. Di sini ada yang kelupaan saya. Oke, di sini sudah saya tambahkan. Kita copy untuk perintah mengeksekusi flashnya. Di sini kita flash untuk kernel satunya dulu. Klik kanan, kemudian klik enter. Oke, sudah. Kemudian kita pindah ke yang satunya, kita flash untuk root.bin-nya, copy kemudian paste. Oke, di sini sudah terputus untuk koneksi SSH-nya. Kita tunggu proses rebootnya sampai selesai. Di sini untuk routernya sudah notifikasinya di lampu itu warna merah, menandakan router masih reboot. Jadi kita tunggu sampai warna hijau kembali. Di sini sambil kita cek untuk LAN-nya apakah sudah terhubung atau tidak. Biasanya kalau sudah terhubung di sini akan mendapatkan IP. Untuk IP-nya di sini OpenWrt itu 192.168.1. Oke, di sini masih 31. Oke, di sini disable lagi, kemudian enable. Di sini sudah selesai, sudah mendapatkan IP.
kita cek. Oke, di sini untuk IP default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian kita masuk ke browsernya. Di sini kita tambahkan baru, lalu kita masukkan untuk IP-nya. Di sini untuk Luci-nya belum terinstall, jadi untuk tampilan OpenWrt-nya tidak bisa dipanggil di browser, jadi perlu kita install terlebih dahulu. Untuk menginstalnya saya sudah siapkan di sini. Di sini perlu kita update dulu. Kita masuk ke putih, kemudian masukkan untuk IP-nya. Oke, di sini kita buka putihnya dan kita masukkan untuk IP-nya yang tadi 192.168.1.1, dan di sini untuk username-nya sebagai root dan untuk password nanti kosong. Kemudian kita cek untuk ping-nya terlebih dahulu sebagai bukti kalau sudah ada koneksi internet. Oke, di sini sudah ada koneksi internet. Kita tekan Ctrl C untuk menghentikan dan kita kopikan yang tadi. Di sini opkg update. Jadi kita perlu update terlebih dahulu sebelum install Luci. Oke, proses download sudah berjalan dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, lanjut. Setelah kita update, kemudian kita install untuk Luci-nya. Kita kopikan di sini, kemudian kita install. Oke, tekan enter. Kita tunggu sampai proses install selesai. Oke, di sini untuk proses installing Luci-nya sudah selesai. Kita coba reload untuk browsernya di sini. Dan di sini untuk Luci-nya sudah masuk. Kita coba login dengan password kosong. Kemudian kita setting sebentar di sini untuk sistem. Kita bisa rubah di sini. Kemudian time zone. Di sini kita pilih Asia. Jakarta. Kemudian login. Ini bisa pakai Indonesia sebenarnya. Kita pakai Indonesia. Kemudian kita simpan. Lalu kita ke bagian administrator, kemudian masukkan password barunya. Dan simpan. Dan mungkin seperti itu saja untuk cara instalasi OpenWrt di Redmi AC 2100. Like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video saya berikutnya.